Allah, Rasulullah SAW mengajarkan kita supaya menjadi tawwab. Maka tawwab ismun lahu wa li'abdihi. Tawwab namanya dan juga nama untuk hambanya. Apa perbedaan maknanya? Ini hanya ittifaq fil ism la fil musamma. Hanya sama namanya tapi berbeda pada pemaknaannya. Allahumma ja'alni minat tawabin. Apa artinya? Ya Allah, jadikan aku orang tobat. Itu biasa. Terjemahan anak MTS bisa itu. Ya, bukan begitu nerjemahinnya. Pakai rasa menerjemahkannya. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku orang yang berulang-ulang taubat. Itu makna tawabin. Kata Ustadz, taubat cukup sekali. Lah Ustadz siapa tuh? Ya, nggak ada ceritanya taubat sekali. Kalau seandainya cukup sekali, kenapa Nabi mengulang 100 kali? Dan itu kullu yaum, setiap hari. Mungkin maksud si Ustadz kalau habis dosa jangan maksiat lagi. Maksudnya benar, tapi uslubnya salah. Kenapa? Orang yang tobat malam ini besok ada jaminan tidak maksiat. Lalu apa lagi? Kullama zakaral dunya ightasala. Setiap kali dia ingat dunia, dianggap dia dosa besar, maka dia mandi tobat. Mandi tobat qadiyah mukhtalafah indal fuqaha, ya. Banyak ahli fikih memperdebatkan mandi tobat. Tapi kalau orang ahli zikir nggak ada masalah, mandi tobat khalas masyru'. Nggak ada masalah. Baik. Jadi jangan bayangkan taubat ini cuma untuk orang peminum khamar, pezina, koruptor. Enggak, ini untuk kita. Apa kata beliau? Mabda'u tariqis salikin. Sesungguhnya taubat daripada dosa-dosa, kembali kepada Allah yang maha mengetahui dosa, menutupi dosa. Nanti ada macam-macam dosa, ya. Dosa kiai beda sama dosa jamaah. Beda. Serius. Dosa santri lain sama dosa orang awam itu lain. Kiai kalau khutbah nggak pakai kopiah gimana? Diturunin nggak? Turunin. Kecuali di Jakarta aja boleh. Maka dosanya para masyayikh adab yang buruk. Dosanya orang awam benar-benar dosa. Ya, mata jelalatan, korupsi, itu sebut dosanya orang awam. Zunubul awam. Maka ada dosa awam, ada dosa khawas, ada khawasul khawas. Ini uslub Imam Ghazali. Imam Ghazali selalu bagi 3. Dosa orang awam, maksiat yang zahir. Dosa orang khawas, maksiat qalbu. Dosanya khawasul khawas, para aulia, para anbiya, su'ul adab. Mereka merasa su'ul adab. Coba lihat Sayyidina Adam alaihi salam. Ketika diusir di muka bumi, ke muka bumi, apakah ia menyalahkan iblis? Enggak, ya? Enggak, dia enggak menyalahkan iblis. Apa kata dia? Kata Sayyidina Adam, Rabbana zalamna. Ya Rabb, kami salah. Ya Rabb, kami zalim. Ini baru Bani Adam. Yang menyalahkan orang lain Bani Iblis. Yang di depan saya Bani Adam apa Bani Iblis? Yang Bani Adam angkat tangan. Waduh, ada yang angkat tangan nih. Bahaya nih Kiai. Tugas Kiai nih, ya. Bani Adam ngikutin Nabi Adam. Nabiullah Adam mengatakan, Rabbana zalamna, ya Allah, aku terusir dari surga karena salah kami. Beliau tidak menyalahkan karena si iblis, gitu, enggak, dia nggak ngomong begitu. Maka nanti Pak Bupati kalau punya tim suka nyalain teman, nah itu Bani Iblis tuh. Kalau Pak Abuya nggak berani saya ajarin.
Kalau Pak Bupati bolehlah. Ya. Baik. Nabi Adam dosa nggak waktu di surga? Siapa yang bilang Nabi Adam dosa? Ada yang berani? Batal ahlu sunnahnya. Oh, di Quran ada. Fa'asa Adamu Rabbahu faghawa. Nabi Adam, gimana terjemahannya? Durhaka kepada Rabbnya dan dia tersesat. Nah, kan kita sudah sebutkan tadi, dosanya para anbiya itu su'ul adabnya. Su'ul adab itu dia yang merasa su'ul adab, bukan kita. Kita nggak boleh bilang Nabi Adam su'ul adab, tapi mereka merasa itu su'ul adab. Su'ul adab itu kesadaran diri sendiri. Ini bukan kalam kita. Kita nggak berani bilang Nabi Adam su'ul adab, nggak berani. Tapi mereka merasa su'ul adab. Makanya mereka menyalahkan diri. Wajah aja kritik mengkritik. Ini sesama kiai belakang-belakang kritik mengkritik nih. Musim pilkada. Baik. Nabi Adam nggak pernah tergoda sama iblis. Walaupun lafaznya, gimana lafaznya? Fa'azallahumas syaitan. Itu azalla, pada hakikatnya Nabi Adam tidak terpedaya oleh si iblis, tapi iblis bawa nama Allah. Iblis bersumpah demi Rob, demi Tuhan. Seandainya iblis tidak bersumpah dengan nama Allah, Nabi Adam tidak akan makan itu buah syajarah. Ini dijelaskan oleh banyak ulama ahli tafsir, ya. Jadi Nabi Adam bukan menghargai iblis, tapi menghargai nama Allah. Inilah mazhab sebagian sahabat. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini kalau pakai serbannya bagus. Suatu saat lagi jalan keluar kota, tiba-tiba bertemu kawan ayahandanya. Ayahandanya Sayyidina Umar namanya. Sayyidina Umar punya kawan orang Arab Badui. Dulu di masa Sayyidina Umar masih suka belusukan, sorbannya sering dimintai oleh orang ini. Ketika Abdullah bin Umar bertemu, apa kata orang Arab Badui ini? Imamatuka. Wallahi ya akhi, ya benar akhi, kira-kira begitu. Anak saudaraku, anak kawanku, saya ingin serbanmu. Langsung dicopot. Tapi kayaknya nggak ada yang mau copot sorban kiai ini, aman kiai. Abdullah bin Umar, setiap orang menyebut nama Allah dalam meminta, dia langsung kasih. Tapi Pak Bupati nggak berani. Mobilnya, demi Allah, saya mau mobilmu, nggak berani. Nggak akan berani, ya. Itu makomnya mereka lah. Kita nggak sanggup mengikuti makom para sahabat yang sangat tinggi dan mulia. Jadi semua nabi, dimulai dari Nabi Adam, dan seharusnya kita Bani Adam menjadikan ini sebagai mabda'ut thoriq. Inilah wirid pertama manusia di bumi. Maka benarlah Imam Ghazali mengatakan mabda'ut thoriqis salikin. Taubat itu adalah permulaan jalannya orang-orang yang suluk. Suluk artinya menempuh jalan kepada Allah, kembali kepada Allah. Siapa yang pertama kali melakukan itu? Sayyidina Adam. Turun di muka bumi, beliau nggak jalan-jalan dulu, apalagi selfie dulu kayak kita kan. Oh kayaknya bumi cakep juga nih, selfie nggak ada. Sayyidina Adam langsung sujud dan dia membaca Rabbana zalamna. Imam Ibnu Katsir menyebutkan itu selama 40 hari. Ada yang menyebut 40 tahun. Kayaknya yang lebih masuk akal 40 hari. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, mungkin itu syariat Nabi Adam. Kalau tobat 40 hari sujud, ada yang berani? Tobat 40 hari sujud. Sayyidina Umar tobat 40 hari tidak tidur malam dan tidak makan siang hari. Cuma karena pernah gertak Nabi. Rasulun anta? Ente bener Rasul enggak? Gitu.
Itu bukan dosa yang gimana-gimana, dia cuma merasa suul adab. Ahakun dinuna, dua pertanyaan dia kasih kepada Rasulullah. Sebenarnya agama kita ini benar gak sih? Kenapa engkau mengalah daripada orang kafir wahai Rasulullah? Itu pertanyaan Sayyidina Umar. Normal, orang sedang berjuang lagi sangat semangat, tiba-tiba pemimpinnya mundur. Sayyidina Umar bertanya, tapi pertanyaannya terasa kemudian kayaknya ini menyinggung Rasulullah SAW. Maka beliau tobat 40 hari, tidak tidur malam hari, tidak makan siang hari, zikir istighfar, zikir istighfar, begitulah terus sholat. Beliau nggak berani menatap wajah Rasulullah SAW. Hadis itu sahih. Nah, berat jadi sahabat Nabi ya, berat jadi sahabat Rasulullah SAW. Sayyidina Umar orang paling adil di zamannya. Meninggalnya diapain? Di atas kasur atau ditusuk? Ditusuk. Maka kalau para pemimpin di negeri ini cuma dibully-bully doang mah biasa. Ya. Bukan untuk Pak Bupati, untuk menghibur pendahulunya juga ya. Adakah orang yang lebih adil dari Sayyidina Umar sekarang? Ada nggak? Saya rasa nggak ada. Ya, nggak ada. Sayyidina Umar masih ada yang nggak puas dengan beliau, masih ditusuk mati. Ya, bukan tusuk coblos. Maka siapapun yang memimpin jamaah, memimpin komunitas, memimpin organisasi, partai, negeri, daerah, siap-siap dibenci. Ya, ini sudah tanda, sudah sunatullah, sudah kutukannya dari sono. Maka nikmati aja ya. Jangan dikira cuma pemimpin doang yang dikritisi, yang dibenci. Guru ngaji juga ada yang benci, yang benci guru ngaji juga. Mabda'u tariqis salikin. Jadi taubat itu awal permulaan orang mau bersuluk, apapun tarikatnya. Mau tarikatnya Tijani, mau tarikatnya Syazili, mau Naqsyabandi, tarikat apa lagi? Qadiriyah, Naqsyabandiyah, apalagi tarikat di sini. Busyrawiyah udah muncul belum? Tarikat apa lagi? Pasti banyak tarikat di sini. Ada tarikat yang unik di negeri kita, ada tarikat lokal, Akmaliyah, Siddiqiyah. Kita nunggu tarikat lokal Al-Busyrawiyah. Apapun torikohnya pasti mulai zikir taubat. Maka kalau kita mimpin zikir, biasanya kami memulai dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Baik. Wa ra'su malil faizin wa awwalu ikdamil muridin. Sama pemahamannya ya. Wa miftahi istiqamatil ma'ilin wa matla'il istifa wal ijtiba' lil muqarribin lil muqarrabin. Wali abina Adam alaihi salam wa ala sairil anbiya ajma'in. Ini yang kita sampaikan barusan. Sayyidina Adam pun memulai wiridnya, suluknya adalah taubat. Tapi lafaz taubatnya bukan astaghfirullah. Lafaz taubatnya Rabbana zalamna. Maka lafaz taubat sigat disebut bahasa Arab, ada astaghfirullah, ada atubu ilaih, ada Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abuduka wa ana ala hadika wa adika, sampai akhir disebut sayyidul istighfar. Ada kalimat seperti ini, Rabbana salamna. Masih ingat Nabi yang dilempar masuk ke dalam perut ikan? Apa sigat istighfarnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Jika Nabi Adam memulai dari zalamna, mengaku salah, Sayyidina siapa tadi namanya? Yunus memulai dengan kebesaran Allah, la ilaha illa anta. Itu sama-sama mirip itu. Bedanya ini orang datang dengan kehinaan, yang ini berlindung dalam kebesaran. Itu hebat-hebatnya para nabi, disebut uslub anbiya. Ya. Wa ma ajdara bil aulad al-iqtida' bil abwa'i wal ajdad. Maka sepantasnya bagi keturunan Bani Adam
mengikuti ayahandanya Rasulullah Sayyidina Adam alaihis salam. Ya. Nah, ini yang penting di situ. Setelahnya penjelasan aja ya. Kita langsung masuk ke fasal berikutnya. Biar masuk ke intinya. Imam Ghazali ini kalau menulis bunganya indah-indah semua. Ini muqaddimat, Masya Allah, panjang sampai dia menyebutkan apa yang dia katakan dengan arkanut taubah ya. Nah, di baris ketiga di halaman ketiga, ini baris ke 1 2 3 4 5 6. Beliau menyebutkan rukun taubah sebelum masuk ke fasal berikut. Apa rukun taubat? Jadi tidak hanya sholat yang ada rukunnya, taubat pun ada rukunnya. Kalau rukun sholat, siapa yang menyusunnya? Fuqaha. Rukun taubat, siapa yang menyusunnya? Sufi. Ulama sufi. Jadi ulama sufi itu bukan hanya ada di gunung-gunung. Mereka nulis kitab, ini hasilnya 4 jilid besar. Mereka orang-orang cerdas. Imam Ghazali juga ahli fiqih. Dia juga ahli aqidah, dia juga ahli falsafah. Ya. Ada yang ngeritik. Nah, ini keluar dikit sebentar. Biar kayaknya tadi ada yang kepikiran. Kata orang, kitab Ghazali ini banyak hadis palsunya. Benarkah begitu? Saya pastikan orang yang ngomong begitu belum pernah khatam kitab Ihya. Ya. Saya pastikan wallahi dia belum khatam. Kalau dia khatam kitab Ihya, dia khatam kitab-kitab hadis yang besar dan kitab hadis yang kecil-kecil, dia akan tahu hampir semua riwayat yang dinukil Imam Ghazali ada sumbernya dalam kitab hadis. Dan ini bukan hanya saya yang mengatakannya. Sebelum ini sudah ada namanya Syekh Anas Sufrawi. Saya dulu mengkajinya 2006. Ternyata di saat yang sama ulama-ulama banyak yang mengkaji. Syekh Anas Sufrawi bacanya. Masih hidup, masih muda di Suriah. Nggak tahu tinggal di mana sekarang beliau. Setelah meneliti, ketemu tidak sampai 20% dari yang disebutkan oleh Imam Subki. Imam Subki menyebutkan 313 hadis di sini tidak ada sumbernya. Imam Subki sesama dengan Imam bin Uthaylah Sekandari. Setelah dikaji oleh beliau, tidak sampai 20%. Semuanya sudah ketemu riwayatnya. Yang 20% ini masih dicari. Pasti ada bahannya. Karena Imam Ghazali tidak pernah menukil satu hadis kecuali ada sumbernya. Kita usut-usut, nah nanti kalau nggak punya kitabnya cari di Google boleh, atau Syamilah. Kata Ustadz tadi kurang afdol, tapi ini darurat Ustadz ya. Ada namanya Al-Ajza, Kutubul Ajza, kitab-kitab parsial. Ada Ummahat, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Ada yang parsial kecil-kecil, tematik. Yang paling banyak menulis namanya Al-Hafiz Ibnu Abid Dunya. Al-Hafiz Ibnu Abid Dunya. Hampir semua hadis yang ada di kitab ini dinukil dari sana. Yang tadi dikata orang tidak ada hadisnya, tidak ada sumbernya, ada semuanya. Ya, nggak ada di situ, ada di Dailami, nggak ada di situ, ada di Tabrani, nggak ada di situ, ada di Raqutni, nggak ada di situ, ada di Hakim. Terus ada semua. Cuma belum ketemu. Tapi sayang ada orang berbicara, kalau dia nggak tahu dia bilang nggak ada. Ya, kaidah baru. Baik. Jadi nggak usah khawatir baca kitab Ihya, insya Allah kitabnya aman. Ya, para kiai, para masyaikh, para habaib yang mengajarkan kitab ini terus nggak ada masalah. Masyaikh kita di sana yang ahli hadis juga sudah menjaminnya. Baik. Rukun taubah ada 4. Apa kata beliau? Ar-ruknul awal fi nafsi tawbah wa bayanu haddiha wa haqiqatiha wa annaha wajibatun alal fawr wa ala jamil akhshas wa fi jamil ahwal wa annaha idza sahat kanat maqbulah. Ya.
annaha wajibatun alal faur, mesti segera. Jadi taubat itu rukun pertamanya apa? Taubatnya itu harus segera, nggak boleh diundur-undur. Ustaz, kalau kita taubat sekarang, besok ini lagi, mending nanti aja di akhir hayat. Ada yang tahu dia besok masih hidup? Siapa tahu malam ini terakhir. Yang di depan saya, yang di samping kanan masih kuat, napasnya panjang. Nggak ada yang tahu, wallahu a'lam. Kita nggak tahu siapa yang malam ini, yang besok umurnya masih ada. Oleh karena itu, at-taubah wajibatun alal faur, bahwa taubat itu zatnya, nafsnya mesti disegerakan. Jika Nabi Adam taubat, sebenarnya dia tidak berdosa, dia hanya merasa su'ul adab. Kira-kira kita yang banyak dosa, aula bitaubah, benar nggak? Lebih wajib bertobat. Lalu beliau mengatakan, "Ats-tsani fima anhu taubah wa dzunub wa bayanu inqisamuha ila saghir wa kabair wa taqbil ibad." Yang kedua, dia berbicara tentang dosa. Ya. Tingkatan-tingkatannya, mana yang harus ditinggalkan, ada besar, ada kecil. Lalu yang ketiga dia mengatakan ada syurut taubah yang lain. Tadi ada arkan, ada syurut. Macam-macam di sini. Lalu yang keempat, sababul ba'is, ada 4 yang membuat ada hal-hal yang membuat orang bisa bertobat. Ilmu ini diambil oleh Imam Nawawi, beliau jadikan sebagai awal penjelasan bab taubah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dari bab yang ketiga tadi, rukun salis. Oke, kita ambil rukun yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Ghazali, "I'lam anna at-taubata ibaratun an ma'nan yantazim wa yalta'im min salasati umur murattabah, ilmun wa halun wa fi'lun." Ya. Jadi taubat itu tetap ada 3 struktur, harus ada 3 hal. Pertama, ilmu, ada hal, ada amal. Apa maksud beliau nih? Nah, kita baca ya. Ammal ilmu mengenai taubat itu ma'rifatu azmi dararidz dzunub, mengetahui bahayanya dosa. Ini kata beliau, ini hakikat taubat yang pertama. Jadi orang yang sadar bahwa dosanya itu berbahaya, itu sudah awal dia bertobat. Apa aja? Wa kaunuha hijaban bainal abdi wa baina kulli mahbub, bahwasannya dosa itu penghalang antara dia dan Allah. Hijab. Bapak Ibu yang makan Allah, hijab artinya penghalang. Hijab itu terbagi 2. Ada hijab nur, cahaya, ada hijab zulumat. Lawan cahaya apa? Zulm, kegelapan. Cahaya itu contohnya begini, ilmu, taat, pinter, soleh. Ini bisa jadi hijab. Ini ilmu. Orang kalau berilmu sombong dan merasa dirinya berilmu, dia sedang terhijab. Orang berilmu sukanya jidal, sedang terhijab. Sukanya debat. Orang berilmu dijadikan ilmu itu untuk jadi cara untuk mencari kesalahan orang lain, itu jadi hijab. Namanya hijab nur. Dia kayak bener, tapi itu salah. Ilmu bukan itu. Dari tadi kan ada yang nunggu-nunggu nih, kapan pembicara salah, ya kan? Itu hijab nur, itu hijab nur. Allah Maha tahu. Innahu alimun bidzatis sudur. Gak usah jadi juri begitu, gak usah. Allah Maha tahu. Apalagi sholat. Sholat bisa jadi hijab. Makanya ada ayat fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang merasa sholat. Itu terjemahannya harus ditambah, yang merasa sholat. Kalau yang benar, orang yang muqimus sholah.
Orang yang mendirikan sholat itu benar. Mendirikan bahasa Arab itu bukan mendirikan kayak bahasa Indonesia. Muqim, ada iqam, itu berarti al-kasb, usaha. Berusaha menyempurnakan sholat, dia cuma usaha. Ini rahasia para kiai dan ustadz. Sebenarnya kiai ustadz tuh sholatnya gak khusyuk-khusyuk amat. Serius, tanya aja sama kiai-kiai. Saya udah survei diam-diam kepada para kiai. Pak Kiai, sebenarnya sholat pakai khusyuk gak sih? Soalnya ini susah nih. Sama kita katanya. Banyak kiai begitu. Ya. Tapi si kiai ini berusaha khusyuk. Ini yang disebut muqim. Dia berusaha mendirikan sholat. Ya. Wah, nggak sopan pakai. Udah berdiri aja pakai. Suul adab saya. Terdosa lagi, tobatnya susah nanti. Baik. Masih ingat Barsiso? Nggak ada kiai di sini yang lebih sakti dari Barsiso. Karomatnya nggak ada. Tidak ada di sini kiai yang wiridnya lebih banyak dari Barsiso, nggak ada. Jika engkau sujud kepada kakiku, maka engkau akan lepas dari semua tuduhan dan semua yang dihukumkan kepadamu. Akhirnya Barsiso mengatakan, baik, dia tundukkan kepalanya lalu dia sujud. Di saat itu Allah cabut nyawanya. Nauzubillah min dzalik. Maka kita la naghtarru bi kasratil ibadat. Kita enggak boleh tertipu dengan banyak kuantitas. Ya. Mesti kualitasnya juga yang diperhatikan. Nah, itu hijab nur. Hijab nur. Masih ingat di zaman Nabi ada perempuan ahli sholat, tapi Nabi mengatakan finnar, hadisnya Sahih Muslim. Masih ingat? Apa kata Nabi? Finnar, itu perempuan masuk neraka. Padahal dia sholat. Ini bukan ngelarang ibu-ibu sholat ya. Ternyata si perempuan qati'ur rahim, dia memutus silaturahim, dia merasa dirinya lebih mulia, lebih soleh. Hari ini karena orang jarang ngaji kitab Ihya, tambah ilmu tambah sombong, tambah amal tambah merasa sok suci. Ini hari ini. Jangan sampai nanti kiai ada yang ngomong, di sini mana ada kiai wiridnya sebanyak aneh. Nah, ini gawat tuh. Mana ada di sini kiai yang qiyamulailnya sebanyak saya. Ini kalau ada begitu, ini kakak kelas adik kelasnya Barsiso.